Salam sejahtera Bapak Ibu dokter sekalian, baik dosen pendidik kedokteran maupun yang baru akan mulai menjadi dosen. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan mengenai fasilitasi dari PBL tutorial. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memiliki banyak sekali pengalaman, baik itu sebagai tutor ataupun sebagai mahasiswa yang menjalankan PBL tutorial di masa lalu. Presentasi ini dimaksudkan sebagai suatu penyegaran, supaya kita sama-sama mengingat kembali apa saja prinsip pembelajaran dalam problem-based learning tutorial dan bagaimana kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai fasilitator. Mari kita mengingat kembali beberapa elemen penting dari problem-based learning. PBL didasarkan pada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah constructive learning. Constructive learning adalah di mana mahasiswa membangun pengetahuan atau pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya atau prior knowledge. Dalam PBL, mahasiswa akan mengaktifkan prior knowledge mereka dan kemudian mengidentifikasi bagian mana yang mereka belum pahami sehingga mereka dapat mencari dan membangun pemahaman mereka di atas apa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip collaborative learning. Dalam kelompok kecil, mahasiswa akan berkolaborasi untuk saling belajar dari satu sama lain bersama satu sama lain untuk membangun pengetahuan mereka. Yang ketiga adalah contextual learning. Belajar melalui masalah memaparkan mahasiswa pada konteks praktek kedokteran yang akan mereka hadapi nantinya, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, kompetensi mereka dalam menghadapi masalah yang dipaparkan. Prinsip keempat adalah self-directed learning. PBL akan melatih dan juga mengembangkan kemampuan self-directed learning mahasiswa sehingga nantinya mereka diharapkan dapat menjadi pembelajar yang mandiri, yang dapat belajar sepanjang hayat bahkan ketika mereka sudah lulus dari fakultas kedokteran. Beberapa metode analisis yang digunakan dalam PBL adalah brainstorming, mind mapping, dan concept mapping. PBL di FK Unra menggunakan pendekatan 7 jam atau the 7 step approach. Pada langkah pertama, mahasiswa diharapkan untuk mengeksplorasi skenario atau masalah yang diberikan dan konteks permasalahannya. Pada step pertama ini mereka juga perlu mengklarifikasi jika ada kata-kata sulit yang tidak dipahami agar mereka bisa memahami konteks masalah secara utuh. Pada step kedua, mereka mulai memformulasikan masalah apa yang dihadapi dalam skenario ini. Step 2 ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan skenario yang dihadapi. Pada step ketiga, mahasiswa akan melakukan brainstorming, mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di step 2 berdasarkan apa yang mereka ketahui. Pada step 3 ini, mahasiswa diharapkan untuk mengaktifkan prior knowledge mereka. Kesempatan diberikan sebesar-besarnya bagi mahasiswa untuk berpendapat dan kita menahan diri untuk tidak memberikan sanggahan atau masukan pada step ini. Pada step keempat, jawaban yang sudah diajukan di step 3 akan dianalisis kembali, kemudian direstrukturisasi dan dipetakan, sehingga mahasiswa bisa mengetahui aspek mana yang sudah mereka kuasai dan aspek mana yang belum mereka ketahui. Di step berikutnya, mereka kemudian menentukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran mereka berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Step ke-6 dilakukan pada saat sesi belajar mandiri. Setiap mahasiswa bertanggung jawab untuk mencari jawaban atas tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua, mereka akan berkumpul untuk saling menyajikan hasil belajar mereka. Ada beberapa peran dalam suatu diskusi kelompok kecil PBL tutorial. Yang pertama adalah tutor, yang biasanya adalah dosen. Kemudian ada ketua diskusi, sekretaris yang mencatat di buku atau di kertas, scriber atau board writer yang mencatat di papan tulis. Intinya mencatat
seperti suatu media yang dapat dibaca oleh semua mahasiswa. Dalam situasi PBL online seperti saat ini bisa dilakukan dengan mencatat di file Word yang kemudian di-share ke teman-temannya melalui fasilitas share screen. Selain itu, anggota kelompok juga berperan dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan. Ada beberapa alasan mengapa PBL digunakan sebagai suatu pendekatan. Yang pertama adalah relevansinya. Melalui PBL, mahasiswa akan belajar hal-hal yang relevan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang nantinya akan mereka hadapi ketika praktik. Hal ini akan mengurangi information overload yang sering terjadi pada kurikulum pendidikan kedokteran. Kesempatan untuk bekerja dalam kelompok kecil juga akan melatih kemampuan komunikasi mahasiswa dan juga kemampuannya untuk bekerja tim. Ini merupakan soft skills yang penting yang nantinya akan dipakai terus-menerus bahkan ketika mereka lulus dan bekerja. Pendekatan PBL juga merupakan pendekatan yang bersifat student center di mana mahasiswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran mereka. Manfaat lainnya adalah melalui PBL akan lebih mudah bagi mahasiswa maupun bagi penyelenggara modul untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu kedokteran. Meningkatkan motivasi karena mahasiswa bisa melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari saat ini terhadap praktik mereka nantinya sebagai dokter. PBL juga mendukung deep learning karena mahasiswa dituntut untuk aktif mencari tahu apa yang sudah mereka ketahui, apa yang mereka belum ketahui, dan mencari tahu pengetahuan baru. Tidak hanya sekedar mendengarkan dosen memberikan kuliah. Dan ini membantu proses knowledge construction. Meskipun PBL mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri, namun mahasiswa juga tetap membutuhkan fasilitasi. Fasilitasi dalam problem-based learning dapat bersumber dari sumber-sumber eksternal maupun sumber internal. Sumber eksternal misalnya tutor, panduan belajar yang diberikan, misalnya dalam bentuk panduan blog atau panduan tutorial, dan sumber-sumber belajar. Fasilitasi internal dilakukan oleh sesama mahasiswa dalam kelompok tersebut. Dan prior learning atau prior knowledge yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam kelompok tersebut. Antara fasilitasi internal dan eksternal haruslah saling melengkapi. Dalam situasi di mana fasilitasi internal sudah cukup baik atau cukup tinggi, maka fasilitasi eksternal dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila fasilitasi internal masih kurang, maka dalam hal ini tutor, penyelenggara modul harus memberikan support atau fasilitasi eksternal yang cukup besar. Berikutnya kita akan masuk kepada peran fasilitator dalam PBL. Fasilitator adalah seseorang atau sesuatu yang memfasilitasi, membantu untuk mencapai suatu luaran, misalnya pembelajaran, produktivitas, atau luaran komunikasi, dengan memberikan asistensi atau bantuan yang sifatnya tidak langsung atau unobtrusive. Berbeda dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional, seorang dosen yang menjadi fasilitator tidak lagi menjadi sage on the stage, tetapi menjadi a guide on the side. Bukan kita yang menjadi tokoh utama yang berdiri di depan panggung dan menjelaskan kepada mahasiswa, tapi kita berdiri di samping mahasiswa membantu mereka untuk belajar. Tugas fasilitator dalam memfasilitasi diskusi bisa dibagi menjadi 2 tugas besar. Yang pertama adalah mengaktifasi atau memfasilitasi pembelajaran mahasiswa dan mempromosikan atau mendorong agar kelompok diskusi tersebut berfungsi dengan baik. Menurut Azar, peran seorang fasilitator adalah lebih kepada membuat proses diskusi atau proses belajar itu menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan menjawab pertanyaan yang harus dicari oleh mahasiswa atau memberikan kuliah.
Dalam memfasilitasi diskusi, seorang tutor dapat bertanya, memberikan saran, mendorong mahasiswa untuk berefleksi kritis, ataupun merangkum. Yang juga tidak kalah penting adalah menciptakan suasana yang mendukung diskusi. Namun kita perlu berhati-hati dalam melakukan tugas-tugas ini. Bertanya, memberi saran, mendorong refleksi kritis, dan merangkum itu kita lakukan ketika diperlukan. Dan ini yang sering menjadi pertanyaan bagi tutor, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengintervensi, misalnya bertanya dan memberikan saran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali dan berefleksi, kapan biasanya sebagai tutor Bapak Ibu melakukan intervensi, entah itu dalam bentuk pertanyaan, memberikan saran, mengajak mahasiswa untuk berefleksi ataupun merangkum. Dan coba kita ingat kembali, mengapa kita melakukan hal itu. Kita akan mendiskusikan hal-hal ini pada sesi sharing di hari Jumat. Selain tugas utama untuk memfasilitasi diskusi, seorang tutor juga mendapatkan tugas untuk memonitor dan melakukan penilaian. Tutor harus memonitor performa dari individu, performa dari kelompok terkait dengan penguasaan konten, dan juga dinamika atau interaksi antar kelompok, antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tugas tutor yang lainnya adalah memberikan feedback. Feedback dapat diberikan terhadap mahasiswa secara individual, terhadap kelompok secara keseluruhan, berkaitan dengan penguasaan konten ataupun dinamika kelompok. Namun kita juga perlu mengingat bahwa feedback bersifat dua arah, jadi tidak hanya tutor yang memberikan feedback kepada mahasiswa, namun tutor juga perlu mencari feedback atas fasilitasi yang sudah dilakukan untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari fasilitasi tersebut.